Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah melewati bulan demi bulan dan sekarang sudah memasuki bulan September ya. Kalau sudah gitu berarti sedikit lagi Desember. Waktu berlalu cepat sekali dan saya juga makin tua rasa-rasanya. Dan ini renungan-renungan yang sudah sempat kita renungkan dari bulan Februari sampai Agustus kemarin. Kebanyakan saya membawakan, tapi juga ada yang dibawakan oleh Pak Ronting, oleh Pak Feki, oleh Bu Lili. Semoga tidak ada yang terlewat ya. Kemudian saudara-saudara, ini sumbernya dari buku berjudul Saling Berdampingan sebetulnya ya. Kalau kita lihat di postingan yang sudah saya posting, intinya sebetulnya mengajak jemaat selama tahun ini sebetulnya agar belajar hidup saling berdampingan. Seorang penolong yang terbaik adalah seseorang yang juga membutuhkan pertolongan. Sebuah komunitas disebut sehat jika di dalamnya semua orang yang memberikan pertolongan adalah mereka juga yang merasa membutuhkan pertolongan. Karena seperti firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita perlu sadar, kalaupun kita bisa menolong orang lain, pertama-tama kita harus sadar bahwa kita pun butuh pertolongan orang lain. Minimal pertolongan untuk didoakan. Saudara-saudara, bahkan untuk saling mendoakan aja sebenarnya bukan perkara yang mudah ya saudara-saudara ya. Saya pernah punya pengalaman waktu saya sakit dan beberapa orang mengunjungi saya. Terus saya tunggu-tunggu, kok saya dikunjungi tapi tidak didoakan ya. Ternyata selidik punya selidik, saya baru tahu kalau hamba Tuhan yang sakit, orang sungkan mendoakan gitu ya. Jadi kalau hamba Tuhan yang sakit itu orang sungkan mendoakan karena dianggapnya hamba Tuhan kan lebih ini ya, lebih mungkin dianggapnya lebih rohani begitu ya, padahal kan enggak juga ya. Nah, jadi saya tunggu-tunggu kok saya dikunjungi tapi saya enggak didoakan ya. Orang pamit begitu aja pulang begitu. Ternyata setelah saya tanya ya mereka sungkan untuk mendoakan saya. Nah, tapi di sini kita perlu sadar, ya hamba Tuhan juga perlu doa, karena itu saya kalau di Komisi Pemuda, ada dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, selalu saya minta doanya adalah tolong doakan saya. Ya, salah satunya tentu berdoa minta kesehatan, supaya saya tetap sehat di masa-masa pandemi ini. Nah, saudara-saudara, jadi kita tetap harus saling mendoakan, bukan berarti karena saya rohaniwan, maka doa saya lebih didengar, tidak juga, saudara-saudara ya. Kalaupun didengar, kadang-kadang itu pun bikin saya takjub. Kadang-kadang saya sendiri kaget, kok doa saya didengar ya, begitu. Atau kok doa saya ternyata bisa mengubah orang ya. Kayak tadi sore ya, ada orang ketika saya lagi nongkrong di sekolah, sementara menantikan waktu untuk Bu Lili pulang kerja, ada seorang jemaat mendekati saya, Pak Cahyo, tahu nggak? Waktu Pak Cahyo mendoakan orang itu, dia sebut nama jemaat begitu ya. Ternyata orang itu mengalami perubahan, dan seterusnya. Saya sendiri kaget, saudara. Karena saya juga waktu mendoakan orang tersebut juga mau pilih kata-kata juga hati-hati sekali karena saya juga takut orang tersinggung kan. Nah, tetapi ternyata itu mengubahkan orang. Nah, saya percaya itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Nah, saya punya pengalaman menarik ya saudara-saudara ya. Suatu kali ketika saya selesai khotbah di gereja, jadi masih pakai baju pendeta nih, salah seorang anggota pemuda kita itu dia tiba-tiba mendatangi saya begini, Pak Cahyo, aduh terima kasih ya khotbahnya, boleh nggak saya mendoakan Pak Cahyo? Nah, jadi saudara-saudara sambil menantikan ibadah berikutnya ya, kan dari ibadah 1 ke ibadah 2 itu kan ada jeda ya. Orang itu di sebelah ya, sementara jemaat ramah tamah ya, dia merangkul saya, ini anak pemuda ini saudara ya, dia merangkul saya, terus dia mendoakan saya. Dia mendoakan Tuhan memberkati Pak Cahyo, memberkati pelayanannya segala macam. Ya, saya terharu juga sih ya, tiba-tiba ada anak pemuda merangkul saya dan mengajak saya berdoa. Saya juga ingat saudara ketika saya di Singapura, kalau saya di Singapura di luar negeri kan saya nggak ada teman ya, sebulan di sana nggak ada teman itu menderita juga loh kalau kita tidak punya kenalan yang cukup akrab begitu. Nah, saya waktu datang berkunjung ke gereja di Singapura itu saudara-saudara, waktu saya di sela-sela setelah ibadah itu ada seorang ibu menghampiri saya, dia seorang janda. Jadi dia seorang janda, dia menghampiri saya, sudah berumur. Dia tanya dalam bahasa Inggris tentunya ya, dari mana? Oh, saya dari Papua, saya dari Indonesia. Wow, dari Indonesia, selamat datang, begitu ya. Terus dia tanya, kamu kerja apa? Ya, saya bilang saya hamba Tuhan, saya youth pastor di
gereja saya begitu. Kemudian saya tanya juga, ibu kerjanya apa? Saya pikir dia penginjil atau hamba Tuhan. Ternyata dia jemaat biasa, jemaat umum begitu ya, jemaat umum begitu. Tapi kemudian dia menyambut saya. Kemudian saya didoakan untuk pelayanannya di Papua, untuk hamba Tuhan yang masih muda ini. Dan ini yang doakan saya ini sudah oma-oma usianya. Jadi ya saya sangat merasa diberkati ya, justru ketika ya ada jemaat-jemaat mendoakan begitu. Nah, saudara, jadi tidak usah sungkan, tidak usah kita saling melihat jabatan atau bagaimana, kita semua butuh untuk saling mendoakan. Nah, saudara, karena itu di dalam slide khususnya untuk khotbah hari ini, saya hendak mengingatkan kita untuk kita belajar meminta pertolongan sesama, itu topiknya ya, meminta pertolongan sesama. Kalau meminta pertolongan Tuhan itu jauh lebih gampang, saudara-saudara. Karena meminta pertolongan Tuhan itu lebih gampang, kenapa? Karena seolah-olah sepertinya tidak ada yang dipertaruhkan. Kalau kita mau sembunyikan sesuatu kan juga Tuhan tahu. Jadi nggak ada yang bisa disembunyikan. Jadi ya kita take it for granted aja ya, kita apa adanya aja datang pada Tuhan, kita nggak takut. Tapi kalau kita meminta pertolongan sesama, mendoakan sesama misalnya ya, minta didoakan oleh sesama, itu kadang-kadang jauh lebih sulit. Nah, apa yang membuatnya sulit? Reputasi. Ya, kadang-kadang satu hal yang membuat kita sulit untuk minta didoakan orang atau sulit untuk terbuka sama orang karena masalah reputasi. Bagaimanapun kita kan tidak selalu bisa percaya sama orang ya. Nanti kalau saya cerita kemudian orang itu membocorkan ke orang bagaimana. Atau juga mungkin reputasi takut kalau saya hamba Tuhan, terus orang lihat kelemahan saya, nanti respon orang bagaimana. Jadi kadang-kadang reputasi, nama baik, dan kadang-kadang itu yang tanpa sadar juga diturunkan orang tua ya, ke kita anak-anaknya kan. Kamu harus jaga nama, kamu anak pendeta, kamu anak majelis, begitu kan. Jadi kita disuruh jaga nama. Ya itu sebetulnya tidak salah sih. Kita kan menjaga nama baik itu penting ya, menjaga nama baik lembaga, menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik keluarga besar itu penting. Tapi yang menjadi bahaya adalah ketika reputasi itu membuat kita akhirnya tidak lagi menjadi otentik terhadap saudara seiman kita yang paling kita percaya ya. Tidak lagi menjadi apa adanya. Nah, saudara-saudara, itu pergumulan kita semua, saya juga begitu, ya, karena itu tidak mudah bagi saya untuk bisa terbuka untuk sembarang orang, tidak mudah bagi saya juga untuk terbuka untuk sembarang orang, bahkan orang-orang yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan untuk saya bisa terbuka. Jadi, karena mungkin saya juga masih memikirkan masalah reputasi segala macam. Nah, ini pergumulan kita semua, tapi coba kita belajar di teladan Paulus. Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 25 misalnya ya, seorang rasul besar, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, bahkan dia menjadi penulis sebagian besar dari perjanjian baru. Bisa-bisanya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 25 dia mengatakan kepada jemaat begini, saudara-saudara, doakanlah kami. Doakanlah kami. Dia minta doa untuk dia dan tim pelayanannya. Ya, padahal dia orang yang sangat dipakai Tuhan, dan kalau dibilang tingkat kerohanian mungkin kita tidak ada apa-apanya, saudara-saudara ya, dibandingkan dengan Paulus. Tetapi dia mengatakan doakanlah kami. Dalam 2 Korintus 1 ayat 11 dia juga mengatakan demikian, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi dia sadar bahwa keberadaannya dia sebagai pelayan Tuhan itu karena didoakan oleh jemaat. Efesus 6 ayat 19 sampai 20. Efesus 6 ayat 19-20 dia mengatakan juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ini konteksnya dia minta jemaat itu mendoakan dia ya. Juga untuk aku dia katakan. Ya, jadi tidak hanya berdoa untuk orang-orang kudus yang lain, tetapi juga untuk aku. Jadi Paulus dengan tegas minta didoakan supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan kepadaku perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Kolose 4 ayat 3. Kolose 4 ayat 3, kita lihat teladan Paulus. Juga Paulus berkata, berdoalah juga untuk kami, untuk dia dan timnya, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Saudara-saudara, jadi kita melihat bahkan seorang rasul besar seperti Paulus mengatakan berdoalah juga untuk aku, atau doakanlah kami, doakanlah supaya ketika aku memberitakan Injil, ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat Paulus tidak peduli dengan reputasinya ya. Kalau bicara masalah ketergantungan dengan Tuhan, dia sudah tidak peduli dengan reputasi. Ya, memang dia rasul, memang dia bertemu Tuhan langsung.
tapi bagaimanapun dia adalah manusia yang harus terus bergantung kepada Tuhan. Nah, teman-teman, saudara-saudara, bagaimana sih kita meminta pertolongan, seberapa sering? Nah, tentu yang diharapkan adalah lebih sering lagi kita saling mendoakan satu sama lain. Dan bagaimana caranya? Tentu kita minta didoakan untuk keadaan-keadaan yang terlihat, seperti pandemi ini ya, keadaan-keadaan yang kasat mata, dan tentu juga masalah-masalah yang tidak terlihat, yang mungkin orang lain tidak tahu, kita bisa minta didoakan. Nah, tapi bagaimana caranya untuk kita minta orang lain mendoakan kita? Nah, mungkin ini yang perlu menjadi pelajaran penting buat kita hari ini. Pertama-tama, tentu kita mengungkapkan beban pergumulan melalui kata-kata. Ya, kalau kita nggak berkata-kata hanya dalam hati, ya bagaimana orang tahu, begitu ya. Jadi ungkapkan beban pergumulan kita melalui kata-kata. Tetapi, nah ini tetapinya poin kedua nih. Apa kata Alkitab tentang hal itu? Yang kemudian kita minta untuk orang doakan itu. Apa kata Alkitab tentang hal itu? Jadi maksudnya begini, saudara-saudara ya. Sebelum kita minta orang lain mendoakan kita, marilah kita juga terus-menerus bergumul dengan firman Tuhan. Apa sih yang firman Tuhan katakan tentang hal ini? Nah, kadang-kadang kan sebetulnya kita minta didoakan orang lain tuh kadang-kadang juga karena males ya. Males tuh begini maksudnya. Ya, pokoknya biar orang lain mendoakan saya, tapi saya sendiri nggak mau bergumul dengan hal itu. Saya sendiri tidak terlalu memikirkan hal itu. Saya minta orang mendoakan saya, untuk saya misalnya lulus ujian. Tapi kita sendiri nggak terlalu serius untuk benar-benar kita mau lulus ujian. Kita tidak terlalu bergumul, apa sih kata firman Tuhan terkait dengan ujian yang saya hadapi. Misalnya firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu kerjakan dengan tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Kan ada firmannya seperti itu ya. Apapun yang kamu lakukan, baik makan ataupun minum, ataupun apapun yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, sebelum kita minta orang lain mendoakan kita, misalnya kita mau minta didoakan tentang ujian, kita sendiri serius nggak menggumuli masalah ujian kita itu di hadapan Tuhan? Apa sih kata firman Tuhan tentang ujian sekolah atau ujian kerja atau ujian kuliah yang saya sedang hadapi ini? Apa kata firman Tuhan ya? Nah, jadi kita tidak hanya sekedar minta orang lain mendoakan kita, tapi kita sendiri di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita juga sudah mulai bergumul dengan firman Tuhan. Ya, karena kan tujuan kita minta didoakan kan supaya iman kita bertumbuh kan, lewat apa yang didoakan itu. Tapi kan juga sebetulnya iman kita bertumbuh karena firman Tuhan. Jadi poinnya itu, saudara-saudara ya, apapun yang kita minta untuk orang lain doakan, jangan lupa gumuli pergumulan itu dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan terkait pergumulan itu? Ya, saudara. Nah, misalnya kita bergumul dengan perasaan lelah ya. Lelah dengan berbagai hal dalam hidup kita ya. Nah, ketika kita minta orang lain mendoakan kita juga harus bergumul dengan firman Tuhan. Apa sih kata firman Tuhan tentang kondisi yang lelah ini? Lalu Anda teringat Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Misalnya, kita bergumul dengan kesembuhan keluarga kita yang sakit begitu ya. Kita bergumul dengan kesembuhan keluarga kita, orang yang kita kasihi, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita. Nah, sementara kita minta orang lain mendoakan, kita juga bergumul dong dengan firman Tuhan. Misalnya kita lalu merenungkan dari Ibrani 6 ayat 11 misalnya ya. Kita renungkan firman Tuhan dari Ibrani 6 ayat 11. Kemudian kita menemukan di sana, oh iya ya, Alkitab mengatakan dalam Ibrani 6 ayat 11, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Oh, ternyata firman Tuhan menginginkan saya untuk memiliki pengharapan yang pasti kepada Tuhan. Jadi, apapun yang kita minta untuk orang lain doakan, gumuli juga dengan firman Tuhan. Itu poinnya, saudara ya. Jadi jangan kita minta orang lain mendoakan karena kita malas sebetulnya, malas untuk bergumul dan menyuruh orang lain bergumul buat kita. Nah, itu kan sebetulnya sikap yang tidak membawa ke dalam pertumbuhan, tidak membawa kita kepada pertumbuhan. Nah, yang berikutnya adalah kita mengakui datangnya pertolongan. Mengakui datangnya pertolongan. Jadi, cara mengakuinya gimana? Bahwa pertolongan Tuhan itu hadir bagi kita. Pertama, kita diminta untuk meletakkan batu peringatan rohani. Batu peringatan rohani ini mengingatkan kisah tentang waktu bangsa Israel itu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan ya. Kan bangsa Israel diminta
di tengah-tengah sungai itu mereka meletakkan batu peringatan tentang karya Tuhan menolong mereka melintasi sungai Yordan memasuki tanah perjanjian. Nah, jadi batu-batu peringatan itu menjadi semacam peringatan, semacam kenangan ya bahwa Tuhan telah mengerjakan karya yang hebat dalam hidup mereka. Nah, kita juga perlu tuh meletakkan batu peringatan rohani. Tentu bukan dengan mengambil batu-batu dari sungai ya. Tetapi batu peringatan rohani itu maksudnya kita melakukan hal-hal yang dapat mengingatkan kita kepada karya Tuhan. Misalnya kita meletakkan batu peringatan rohani dengan menceritakan jawaban Allah atas doa-doa kita. Kita berdoa, ternyata doanya dijawab. Dan kita punya pengalaman itu. Nah, itu ceritakan. Ceritakan ke orang, ceritakan mungkin ke orang yang kita doakan, atau ceritakan kepada sesama kita. Nah, itu menjadi semacam batu peringatan rohani bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Juga contoh batu peringatan yang lain adalah dengan mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih ya. Seperti tadi ya ketika ada jemaat yang menceritakan ke saya bagaimana doa saya itu menjadi berkat dan mengubahkan orang lain. Nah, itu menjadi batu peringatan setidaknya bagi dia dan keluarga dia yang mengalami itu ya, menjadi batu peringatan bagaimana Tuhan menjawab pergumulannya lewat doa Pak Cahyo, ternyata anggota keluarganya itu mengalami perubahan, misalnya begitu. Itu kan batu peringatan. Nah, kita mesti mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada sesama kita yang mendoakan kita. Juga kita menceritakan bagaimana Tuhan menjawab doa kita di masa-masa lalu. Itu menjadi semacam batu-batu peringatan bahwa Tuhan memang bekerja. Kita akui pertolongan Tuhan itu nyata. Ya, Tuhan tuh pasti menolong kita, meskipun kadang-kadang cara Allah menjawab doa kita tuh ya di luar bayangan kita sih. Ya, di luar bayangan kita. Nah, saudara, yang terakhir, kita juga belajar untuk mengumumkan kesetiaan Allah. Mengumumkan kesetiaan Allah. Nah, saudara, Mazmur 103, ini ayat terakhir kita, Mazmur 130, maaf. Mazmur 130, ayat 7-8. Mazmur 130, ayat 7-8. Sorry ya, saudara, saya buka Alkitabnya dulu. Mazmur 130 ayat 7-8, demikian firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jadi pemazmur ini mengumumkan kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, berharaplah pada Tuhan, karena Tuhan itu banyak sekali mengadakan pembebasan, dan dia yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Tentu pembebasan yang paling nyata ialah lewat kehadiran Tuhan Yesus ya ratusan tahun kemudian. Tuhan Yesus hadir untuk mengadakan pembebasan umat Allah, tidak hanya Israel tapi juga Israel secara rohani, yaitu bangsa-bangsa lain yang percaya kepadanya, kebebasan dari dosa, dari maut, dan dari murka Allah. Jadi Yesuslah yang membebaskan. Nah, saudara, kesetiaan Allah semacam itu perlu diumumkan, perlu diceritakan. Nah, jadi intinya, saudara, pelajaran bagi kita hari ini, mari kita berani untuk meminta orang lain berdoa bagi kita. Ya, kita mulai perlu belajar, jangan sampai reputasi kita membuat kita akhirnya tidak bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi kita juga belajar memberitahu orang, memberitahu sesama kita, apa sih yang telah dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita. Ya, itu menjadi semacam batu peringatan yang akan menolong kita tuh imannya tetap kuat. Karena sungguh apa yang Allah kerjakan tuh bukan kali ini aja, tapi di masa lalu tuh Allah sudah berkali-kali mengerjakan bagaimana dia menjawab doa dan permohonan kita. Nah, di situ kita mengumumkan kesetiaan Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan coba mempraktekkan firman Tuhan ya, dengan kita masing-masing saling mendoakan. Nah, bagaimana caranya Pak Cahyo? Di Zoom ini kita saling mendoakan. Nah, justru enaknya pakai Zoom begitu, saudara ya. Mungkin nanti Bu Lili akan bantu saya ya, Jadi teknologi Zoom ini menarik sekali. Jadi Bu Lili ini dengan mudahnya akan langsung membagi kita, otomatis terbagi ke dalam kelompok-kelompok ya, untuk saling mendoakan selama 10 menit. Jadi selama 10 menit Bapak Ibu saling cerita pokok doa apa saja. Tidak perlu ada pemimpinnya ya, kalau ada mau salah satu orang memimpin silahkan. Ini kayak kita saling mendoakan biasa aja ya, jadi tidak ada khotbah lagi, tidak ada perenungan firman, tidak ada diskusi firman, hanya saling mendoakan saja ya. Tapi kalau ada orang yang mau cerita bagaimana cara Tuhan bekerja di masa lalu silahkan, tapi 10 menit itu waktu yang sangat terbatas sekali.
Jadi Bu Lili akan langsung break room, bagi dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil lewat Zoom ini, kita saling mendoakan caranya. Nanti di kelompok kecil, Bapak Ibu masing-masing silakan bagi pokok doa. Nah, waktu Bapak Ibu bagi pokok doa jangan lama-lama, karena kan waktunya cuma 10 menit. Setelah semua bagi pokok doa, misalnya ada 5 orang ya, 5 orang bagi pokok doa, Bapak Ibu langsung mendoakan secara pribadi 5-5-nya masing-masing, ya. Jadi tidak perlu berdoa bergantian, nanti waktunya nggak cukup. Jadi berdoanya serentak, ya. 5-5-nya orang itu berdoa serentak, masing-masing berdoa serentak, begitu ya. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Jadi doanya bukan bergantian, kalau bergantian 10 menit nggak cukup. Ya, jadi langsung serentak kita mendoakan pokok-pokok doa yang sudah di-sharingkan. Nanti 10 menit otomatis Zoom-nya akan kembali lagi ke ruang utama ini. Nah, setelah kembali ke ruang utama ini, saya akan tutup dalam doa, kita akan nyanyi lagu kolekte segala macam, kita akan berdoa dan ada pengumuman seperti biasa. Ya, jadi silakan Bu Lili langsung break room, langsung bagi dalam kelompok kecil dan kita sharing pokok doa di sana. 10 menit saling mendoakan. Kita mau 10 menit atau 15 menit? 10 ya, menit nggak terlalu. Ya, pokoknya sebelum jam 8. 15 menit bisa ya? Iya, kalau 10 menit saya takutnya terlalu buru-buru ya, 15 menit nanti boleh ya. 15 menit, jadi. silakan langsung dibagi 15 menit. Ya, Bapak Ibu, saya akan membagi menjadi 5 kelompok, karena di sini ada 24 akun yang masuk, jadi satu kelompok isinya 5, ada yang isinya 4. Ini saya secara random ya, Bapak Ibu, jadi saya sendiri tidak memilih dan memasangkan siapa dengan siapa. Pokoknya Bapak Ibu akan masuk, isinya ada 5 akun atau mungkin ada yang 4. Dan nanti setelah 15 menit akan Bapak Ibu otomatis masuk lagi ke ruangan ini. Jadi akan langsung oleh sistemnya dipanggil lagi masuk ke sini ya. Oke, saya sudah buka.